Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Siti Munawaroh SPDI dari SD 1 Kalioso, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.3.a.6 demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja. Dengan Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Pangarso Yuli Atmoko SPD dan Bapak pengajar praktik kami, yaitu Bapak Eko Nurbudi SPD. Tujuan pembelajaran untuk modul 1.3, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Kemudian, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk tahapan bagja itu meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, dengan tahapan bagja ini, maka peran penting semua warga sekolah adalah mewujudkan merdeka belajar bagi siswa dan mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Rumusan visi yang dibuat, ini kita memakai atap, awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Untuk awal atau asetnya, fasilitas yang memadai di sekolah dan ketertarikan siswa menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian tantangannya mengarahkan ketertarikan dengan media IT sehingga IT bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang berdampak positif bagi siswa. Kemudian aksi membantu anak untuk berlatih dan belajar mengoperasikan IT sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pembelajaran bisa bermakna. Kemudian untuk pembelajarannya, anak secara aktif mengoperasikan IT untuk menambah pengetahuan dalam bentuk gambar, kuis, video, tulisan, dan lain-lain. Visi yang saya angkat yaitu mewujudkan murid yang berbudaya, berkembang sesuai potensi dan kodratnya, serta mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Penjabaran visi untuk berbudaya yaitu seorang yang menguasai atau berperilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Kemudian berkembang sesuai potensi, maksudnya adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri siswa dan biasanya didapatkan dari pembawaan. Kemudian berkembang sesuai kodratnya, pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dan selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, mengutamakan karakter luhur sesuai dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila.
Nah, untuk pernyataan prakarsa perubahannya dengan metode Bagja tadi yaitu mengembangkan pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, untuk tahapan Bagjanya yaitu yang pertama B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran inovatif? Untuk tindakannya, merencanakan pembelajaran inovatif dengan media Chromebook supaya siswa bisa mengeksplor materi yang didiskusikan. Kemudian, selanjutnya A, ambil pelajaran atau discover. Untuk pertanyaannya, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran inovatif pada siswa? Kemudian, aktivitas apa yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran inovatif pada siswa? Untuk tindakannya, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran inovatif, kemudian melakukan wawancara dan survei pengalaman rekan sejawat. Kemudian mencari referensi berbagai sumber tentang pembelajaran inovatif. Kemudian G, gali mimpi atau dream, pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran inovatif pada siswa? Kemudian apa yang harus dilakukan agar siswa juga berinovasi dalam pembelajaran? Untuk tindakannya, mendata model pembelajaran inovatif, merancang tahapan proses pembelajaran inovatif, mengkondisikan situasi kelas, melatih siswa bereksplorasi, membuat blog. Kemudian D, jabarkan rencana atau desain untuk pertanyaannya, langkah yang harus diambil supaya pembelajaran inovatif tetap kontinu. Tindakannya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan praktisi pendidikan. Kemudian melaksanakan pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan yang terakhir selalu menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu A, atur eksekusi atau deliver. Untuk pertanyaannya, siapa yang dilibatkan dalam rencana ini? Kemudian siapa yang mengarahkan dan memantau? Selanjutnya, apa rencana tindak lanjutnya? Nah, untuk tindakannya, mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi program yang saya terapkan. Kemudian melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, menyiapkan tempat diskusi untuk berpendapat bagi siswa. Kemudian yang terakhir, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun KKG. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.